Puji Tuhan, selalu sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita sehat, dan kita ada di dalam rumah Tuhan ya. Kalau kita sakit bukan berarti Tuhan juga tidak menyertai kita, tidak menolong kita, bukan seperti itu ya. Kita sakit mungkin saja kita lalai menjaga kesehatan kita, atau mungkin juga di dalam masa PSBB itu kita senang banget tetap berkerumun gitu ya. Hati-hati ya kerumunan ya, jangan sampai nanti masuk TV. Saya demen tuh ngikutin beritanya ya. Sekarang udah masuk pidana penyelidikan. Puji Tuhan, malam ini kita udah mulai khotbah pranatal ya, karena kita udah mau menyambut Natal. Sesuai dengan judulnya yang sudah tampil, belajar menyembah seperti orang Majus menyembah Tuhan. Kita lihat Matius 2. Matius 2 ayat 2. Bacaannya pertama, mari kita sama-sama berdiri. Matius kedua ayat 1 sampai 12, kita baca aja semuanya. Sudah siap? 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya padanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau berkali-kali karena yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, di mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat tandanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk ya. Saya suruh baca bersama-sama supaya kita menyimak cerita ini ya, yang setiap tahun kita dengar, tapi malam ini kita mau belajar agak mendetil dikit ya. Siapakah orang Majus itu? Ya, orang Majus. Perkataan Majus itu diterjemahkan dari kata Yunani yang disebut magos. Terus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang pada umumnya menjadi magician. Magician itu tukang sulap gitu ya.
tetapi di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab King James Version disebutnya wise man, orang bijak. Jadi bisa kita kasih judul orang bijak dari timur, bagian yang pertama ini ya. Nah, di sini waktu saya belajar tentang orang Majus ini, kata magician itu apa yang ada di dalam pikiran kita tentang magician, magic, tukang sulap. Selalu tujuan kita ketika kita mendengar perkataan itu, fokus kita adalah tentang magic, tentang sihir ya. Padahal nanti kita belajar sedikit untuk pengetahuan saja, padahal awalnya tidak demikian ya. Magician itu menurut seorang ahli filsafat yang juga ahli perbintangan, menurut seorang sejarawan yang bernama Barnes, magician itu berarti seorang ahli filsafat, bisa juga ahli perbintangan, bisa juga berarti seorang rohaniawan. Jadi bukan magician aja gitu ya. Nah, dari apa yang mereka lakukan, yang mereka itu orang Majus lakukan, baik waktu kepada Yesus, baik waktu dengan Herodes, bisa kita katakan orang Majus itu tergolong orang bijak ya. Tadi kan kita udah baca ayat 1 sampai 12. Nanti kita belajar lagi pembagian-pembagiannya. Dia termasuk orang bijak. Kenapa dikatakan orang bijak? Bisa dilihat dari kejadian-kejadian ini ya. Bijak secara intelektual ya, artinya punya kemampuan membaca bintang. Nah, itu juga membuktikan kualitas intelek mereka. Bijak dalam arti tepatnya di dalam hal ini yang kita belajar ini, yaitu berkata tepat di dalam berkata dan bertindak ya. Tepat di dalam berkata dan bertindak, maka dikatakan mereka orang bijak. Dalam Matius 12 ayat 42, atau saya masalah catat ya, Matius 2. Lalu ya. Dari Matius 2 itu tadi yang saya salah catat ayat, bahwa Matius berkata bahwa mereka berasal dari timur ya, mereka berasal dari timur ya. Jadi diperkirakan ada yang menafsirkan itu dari Kasdim, tetapi sebetulnya itu dari timur, bukan dari Kasdim. Diperkirakan itu adalah Persia. Kenapa bukan dari Kasdim? Karena berdasarkan Yeremia 1 ayat 14, 6 ayat 22, Kasdim bukan di timur tapi di utara Israel. Jadi orang Majus bukan berasal dari Israel. Nah, kita lihat siapa mereka. Mereka ahli perbintangan, punya kedudukan tinggi, dan juga kadang-kadang bisa bertindak sebagai konselor ya, bahkan bisa memberi saran dalam peperangan. Berarti orang ini penting ya. Orang-orang ini berarti orang-orang yang berkedudukan, orang pintar dan orang yang terpandang ya. Orang Majus ini bukan orang sembarangan. Nah, di dalam cerita ini kita lihat latar belakang mereka. Mereka sudah memberikan teladan bagi kita di dalam hal menggunakan keahlian yang mereka miliki untuk mencari sang raja. Ya, jadi dengan keahliannya dia melihat bintang yang berbeda dari bintang yang biasanya, dan mereka punya keyakinan itu adalah tanda bahwa seorang raja telah lahir gitu. Maka mereka mencari ya, mereka mencari untuk menemukannya. Siapa dia gitu ya, di mana raja itu. Lalu yang kedua, tadi kita belajar latar belakangnya. Orang Majus, kita belajar lagi, adalah penyembah yang rendah hati ya. Orang Majus adalah penyembah yang rendah hati. Tadi ayat 2 dikatakan, dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Nah, di sini ada dua hal yang menarik waktu dia katakan di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, ya. Yang kedua dia katakan kami datang untuk menyembah Dia. Penyebutan raja orang Yahudi menunjukkan bahwa orang Majus itu bukan orang Yahudi, ya. Jadi walaupun banyak penafsiran yang tadi saya katakan, mereka dari Kasdim, mereka dari utara Israel, dan pertanyaan dia di manakah dia raja orang yang baru dilahirkan itu membuktikan bahwa orang Majus ini bukan dari Israel, bukan dari orang Yahudi, gitu ya. Dia bukan orang Yahudi. Nah, penyebutan ini penting untuk kita belajari. Kenapa? Sejarawan Romawi, ya, di dalam Perjanjian Baru kan orang-orang Yahudi waktu itu di dalam jajahan bangsa Romawi, maka mereka tidak pakai bahasa Ibrani, lain dengan Perjanjian Lama, mereka pakai bahasa Yunani. Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru juga semua ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sejarawan Romawi memberi kesaksian tentang pengakuan ini, siapakah raja Yahudi itu. Nah, kesaksian tentang pengakuan ini kalau di timur itu sudah biasa. Dan tadi kita baca ada nubuatan dikatakan begini, tentang Yudea akan muncul, dari Yudea akan muncul seorang penguasa dunia, yaitu nubuatan Yesus, gitu ya. Seorang Yudea akan muncul, maka kelahiran tokoh yang luar biasa ini sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Dengan perkataan ini ya, ayat yang mana tuh? Yang mengatakan dari Yudea tadi ayat yang berapa itu? Dari Yudea itu akan muncul nanti, ya, seorang penguasa dunia. Ketika orang Majus itu melihat tanda bintang yang sangat istimewa itu, mereka tak ragu untuk menyebut bintang itu sebagai sang raja itu sendiri, tanda bahwa sang raja itu sudah lahir dan ada, dan dia harus cari dan mereka harus menemukannya. Jadi dari sini kita tahu bahwa orang Majus ini dengan sangat tegas dan jelas menyebut tokoh yang sedang mereka cari, yang tandanya melalui bintang itu adalah sebagai raja orang Yahudi. Nah, jadi penyebutan raja orang Yahudi itu bukan sembarangan sebut, tapi punya latar belakang yang seperti itu, ya. Jadi yang kedua dikatakan kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang, itu ayat 6 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, nubuatan ini yang mengatakan bahwa dari Yudea itu akan muncul seorang penguasa yang besar. Lalu dua hal yang menarik di dalam pribadi seorang orang-orang Majus ini sebagai penyembah yang rendah hati. Yang kedua adalah kami datang untuk menyembah Dia. Kita lihat persembahan apa, penyembahan semacam ini, penyembahan apa yang sampai dikatakan mesti dipelajari. Kita mesti mengerti tentang orang Majus datang menyembah Dia. Nah, penyembahan ini pada zaman dahulu di sana itu udah biasa dilakukan, bahwa penyembahan itu penghormatan yang diberikan oleh seorang yang rendahan kepada pejabat tinggi. Jadi pada waktu dia bilang kami datang untuk menyembah Dia, bukan cuma datang, oh ya aku mau ketemu Ahok, aku mau ketemu Jokowi, bukan. Tapi kami datang untuk menyembah Dia. Jadi melihat latar belakang orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu datang untuk memberikan penghormatan seperti seorang bawahan memberikan penghormatan kepada petingginya, kepada pejabat yang tinggi.
Ya, misalkan seorang rakyat datang ke pada raja. Nah, kalau mau lihat hal yang begitu, waktu penobatan Raja Thailand kita lihat ya kemarin ini ya, berapa tahun yang lalu, selir aja mesti datangnya ngesot-ngesot gitu ya, kayak suster ngesot gitu ya. Tuh, aduh, kalau dengar sejarah Raja Thailand, sama-sama sangat berkuasa dan dihormati oleh rakyatnya seperti itu. Duit jatuh nggak boleh diinjak-injak loh, jangan sampai itu terjadi. Raja itu pengkultusan yang luar biasa. Nah, jadi orang Majus datang, waktu dia berkata kami datang untuk menyembah dia bawa hati yang memang mau menyembah seperti seorang rakyat menyembah kepada rajanya. Luar biasa ya, saya waktu belajar ini juga saya sangat diberkati. Bahkan ada satu lagi sejarawan Clark menjelaskan lebih dari itu bahwa menyembah, kata menyembah itu, menyembahnya seperti tindakan seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Siapa yang punya anjing? Saya. Ya, anak saya senang piara binatang, Karina itu. Itu anjing itu setia banget. Oh iya nih Kiki banyak benar anjingnya tuh ya. Udah jadi satu keluarga besar dengan mereka. Ya, banyak banget deh kalau datang sana masa heran disambut ramai banget tuh bong gitu ya. Nah, lihat dah anjing itu ya. Saya punya anjing juga setia banget gitu, tapi sekarang udah inna ilahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ya, waktu dia melahirkan anak yang ke-8 akhirnya dia pass away gitu ya. Nah, itu anjing setianya luar biasa. Dulu sebelum saya kawin juga saya punya anjing kampung, saya ketemu di jalanan jelek sekali, mukanya kayak greyhound. Greyhound itu dulu permainan judi yang pakai anjing balapan begitu, tuh anjingnya persis kayak gitu, tapi setianya luar biasa. Rumah mama saya kan mesti masuk gang kecil, nggak bisa masuk mobil. Dia dengar langkah kaki saya aja dia udah tahu. Kata mama saya, dia dengar kaki kamu datang aja dia udah tahu tuh anjing udah kiut buntutnya ya, dia udah nunggu di depan pintu. Ketika pintu terbuka, dia udah tuntut saya, ini baju saya nih, tuntut gitu sama dia. Itu anjing setia. Dan anjing senang sekali menjilat kaki majikannya untuk menyatakan rasa sayang dia ya, kan dia suka jilat-jilat gitu ya. Kalau yang nggak suka sih, paham. Kalau aku suka gitu ya. Apalagi kalau kita dengar firman Tuhan pada malam ini. Jadi penyembahan yang orang Majus bawa kepada Tuhan itu bukan main-main. Penyembahan yang luar biasa yang dikatakan seperti seekor anjing yang menjilat kaki tuannya. Berarti dia merendahkan dirinya sedemikian rupa untuk menyembah kepada raja yang baru lahir itu, yang dia sendiri bukan, dia tidak kenal. Cuma dia tahu dari bintang itu berbeda ya. Nah, sedemikian rendahnya ini orang Majus meletakkan hatinya ya untuk mencari sang raja itu dengan melupakan kedudukannya yang tadi kita pelajari dari awal, asal usulnya dia ya, latar belakangnya dia. Nah, terus ada lagi sejarawan Grill namanya bahkan berkata lebih dari itu. Ini penyembahan yang bersifat religius, artinya penyembahan yang holy banget gitu ya, yaitu menyembah sang tokoh sebagai Tuhan. Jadi itu pengakuannya luar biasa ya. Dia bukan hanya merendahkan dirinya seperti seekor anjing yang mengasihi tuannya dengan menjilat-jilat kakinya. Dia bukan hanya datang untuk menyembah Tuhan seperti seorang rakyat yang datang kepada rajanya, tapi dia juga datang menyembah sang tokoh itu sebagai Tuhan. Hebatnya, maka itu kenapa kita harus belajar menyembah seperti orang Majus menyembah Tuhan. Karena orang Majus ini dia sudah mempelajari, dia mengerti tentang perbintangan, dia mempelajari bahwa bintang itu berbeda. Pasti bintang ini adalah tanda seorang raja yang sudah lahir, dan ini adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi dia sudah bisa melihat sebuah pandangan yang begitu jauh dengan tanda bintang yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, ada juga yang menafsirkan begini, itu bintang seperti meteor, seperti bintang berekor gitu ya. Atau juga ada yang menafsirkan itu malaikat gitu ya. Tapi bukan seperti itu
ya, itu adalah bukan hanya bintang saja, tapi itu sebuah pernyataan ilahi melalui tanda bintang yang dinyatakan kepada itu orang-orang Majus itu. Yang tadi apa yang kedua ya? Yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita melihat sebentar tentang karakternya Herodes, karena dia terlibat di dalam orang Majus ini mencari sang raja. Siapa itu Herodes? Alkitab tidak mencatat karakter Herodes sebelum terjadi pembantaian anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Tapi karakter Herodes dicatat setelah ada pembantaian itu oleh sejarah. Jadi sejarah mencatat bagaimana kejamnya Herodes itu. Dia pernah memerintahkan agar istri kesayangannya yang bernama Mariamne dihukum mati cuma karena cemburu. Coba, istri kesayangan loh, bukan diampuni tapi dihukum mati karena cemburu. Terus dia juga memerintahkan kedua putranya dihukum gantung. Karena apa? Karena dia mendengar ada rencana anaknya mau melawan dia, yang mungkin kudeta atau apa. Coba bayangkan, Herodes itu pribadinya yang seperti itu kejam. Maka dia nggak punya rasa bersalah, dan dia juga tidak ragu-ragu untuk memerintahkan bantai semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena waktu dia bertanya kepada orang Majus, nanti kamu selidikin di mana ya lahirnya apa, itu kan dia sebetulnya sedang menyelidiki waktu. Kira-kira anak raja yang baru lahir ini, sang raja baru lahir ini umur berapa? Kan karena di manakah raja orang Yahudi itu membuat Herodes itu khawatir, takut, gawat. Ada raja yang lain, berarti ada yang akan menyaingi aku. Ya, otaknya jalan. Kalau komputer bilang loading, otaknya loading. Ya, terus dia nggak sungkan-sungkan untuk bunuh semua ketika dia tahu orang Majus tidak kembali, dan dia tahu kira-kira ini anak udah berumur 2 tahun. Ya, jadi orang Majus ketika ketemu dengan bayi Yesus bukan masih kecil di kandang, bukan, ya, tetapi sudah diperkirakan umur 2 tahun. Maka Herodes suruh bunuh semuanya. Itu karakternya jahat. Dia berbicara dengan orang Majus dengan manis. Ya, orang Majus tidak tahu kalau Herodes itu seperti itu dan tidak ada kecurigaan. Nah, jadi dia waktu Herodes panggil dia tetap datang tanpa ada rasa curiga dan takut. Karena orang Majus tulus, ya. Dia ceritakan bahwa dia mau pergi mencari raja yang dia tahu dari bintang itu yang dia diberi tanda. Jadi dia nggak ragu ceritakan itu. Tetapi yang dihadapi adalah seorang raja yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, otaknya punya rencana licik terus. Dia akan menghabisi siapa saja yang dianggap saingannya. Ya, ngeri ya, cemburu, iri hati bisa membuat orang jadi kejam. Kalau kita nggak ada firman Tuhan di dalam hati kita, kita bisa jadi Herodes. Kita bisa jadi orang kejam, nggak ada ampun. Tapi karena ada Yesus, ada kasih Yesus, jadi kita selalu rasanya mau mengampuni. Maka ketika Petrus bertanya, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? Kata Tuhan 7 kali 77. Dulu saya waktu masih remaja saya hitung 49 kali kan. Terus 49 kali saya hitung hari ini udah ngampuni berapa kali. Lama-lama nggak kehitung. Lagian terus nggak mampu melakukannya, mesti memaafkan sampai berapa puluh kali, nggak mampu untuk melakukannya. Firman Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Artinya ketika kita udah nggak sanggup mengampuni, kata Tuhan mengampuni tiada batas, tanpa batas. Selagi masih bisa ampuni terus. Puji Tuhan ya, firman Tuhan mengajar kita banyak hal. Terus kita lanjut yang keempat. Yang keempat, orang Majus dipimpin oleh petunjuk Tuhan. Padahal mereka bukan bangsa pilihan.
Orang Majus bukan berasal dari bangsa pilihan. Ya, itu ada ayatnya yang mengatakan ketika bintang itu dilihat, dia lagi di daerah rumahnya di timur itu, berarti bukan di Israel. Itu yang membuktikan bahwa mereka benar bukan dari Israel. Mereka bukan bangsa pilihan Allah, tapi Tuhan beri petunjuk yang begitu jelas. Nah, kita ingat kalau petunjuk-petunjuk begitu ada banyak di Alkitab. Kisah-kisah perjalanan tokoh-tokoh iman ya, yang dipimpin oleh petunjuk Tuhan. Contohnya, bangsa Israel dipimpin oleh petunjuk Tuhan melalui apa? Ada lagunya, tiang awan pada siang hari ya, tiang api pada malam hari. Tadinya saya pengen balik nih, takut pada ngantuk. Oh iya, tiang api siang hari, tiang awan malam hari gitu. Tapi rupanya udah di duluan pada nggak ngantuk, berarti ya, puji Tuhan ya. Nah, dalam kisah kelahiran Yesus, orang Majus juga dipimpin oleh petunjuk Tuhan, yaitu bintang, melalui bintang. Jadi Tuhan memberi petunjuk sesuai dengan keahlian orang itu. Kepada gembala Tuhan gak beri bintang kan? Gak bakalan ngerti itu gembala. Di bintang, iya lu lucu ya, beri kita gembalain domba lagi, betul gak? Tuhan gak nyatakan bintang itu kepada para gembala. Para gembala yang sederhana, Tuhan bicara melalui malaikat. Hari ini telah lahir. Nah, tapi kepada orang Majus yang memang orang pintar, ahli perbintangan, Tuhan kasih tanda dan orang itu menyelidiki tanda itu apa. Nah, jadi kita belajar banyak hal dari sini. Melalui petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan yakin. Maka kita mesti peka. Ya, kita mesti peka. Bagaimana menjadi peka? Kita ngerti ini petunjuk dari Tuhan. Itu kita sering berdoa, sering baca firman Tuhan. Jadi maka kan sering kali saya bilang nih, nyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Minta Tuhan penuhkan kita dengan firman. Kalau mau tidur itu udah di tempat tidur, jangan berantem. Akhirnya tidur ke bawah berantem, mimpinya tonjok-tonjokan jadinya. Banyak orang cerita, tante saya tuh gak pernah ketemu, udah lama tak ketemu dia, tiba-tiba bisa mimpi gitu ya. Ini kalau orang yang sugesti dengan mimpi, oh iya kayaknya aku disuruh. Pernah siapa tuh ya bilang saya, gue mimpi lu katanya gitu. Kenapa? Papa minta makan. Setan itu bukan papa. Dibilang papa saya minta makan katanya gitu. Setan yang menyerupai papa kita minta makan. Setan kelaparan. Yang dilepas pada bulan Hungry Ghost. Bulan 7 ya cip gue kuah. Kalau orang ngerti nggak saudara amat lah kalau nggak ngerti. Itu kalau Cina Toto bilangnya begitu tuh, ya. Ada bulan-bulan di mana setan dilepas. Yang dia nanti bakar daun bakar itu duit-duitan, disogok itu setan supaya jangan ganggu rumah tangganya gitu. Itu artinya kalau di pena ada musik, nggak ada penontonnya, ada panggung. Wah, penyanyinya seksi-seksi, joget gitu yang kayak Samuel kirim itu apa tuh, yang goyang di Kerawang. Ya, itu nggak ada, sampai saya bingung kenapa itu nggak ada penontonnya. Saya amat bayar penyanyi. Enggak, itu memang untuk menghibur setan. Ini benar loh. Boleh tanya deh kalau ke Malaysia, ketemu orang Malaysia. Karena saya tinggal di Malaysia jadi saya tahu. Di setan dihibur, apa dia nggak kegirangan dihibur? Dihibur setan. Kita di sini kita tengking habis-habisan ya. Di sana dihibur setan bulan 7. Bulan 7 Tionghoa ya, bukan bulan 7 Juli gitu ya. Nah, di dalam perkataan ayat yang ke-9 ini, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi kenapa dibilang orang Majus ini dipimpin oleh petunjuk Tuhan? Bintang itu berhenti. Di sini dikatakan di timur itu, mereka lihat di timur itu, bintang itu mendahului mereka. Jadi, mendahului bahasa Yunaninya yaitu proago.
proago. Bahasa Yunani itu enak belajarnya, nggak susah. Kalau bahasa Ibrani susah banget karena dia punya lafaz tetap seperti kita mengejak bahasa Indonesia. Logos ya logos, nggak jadi logos gitu kan, enggak. Ya, teologi berasal dari kata theos. Theos itu Tuhan. Jadi begitu gampang bahasa Yunani gitu ya, nggak sombong, gampang, susah juga sih sebenarnya, cuma pengucapannya gampang gitu ya. Nah, proago ini berarti memimpin. Jadi bintang itu memimpin orang Majus itu sampai berjumpa dengan sang raja. Kita kalau punya niat ya, dari awal kita memang mau bertemu Tuhan, jangan mogok di tengah jalan. Tuhan akan pimpin kita dan Dia akan beri petunjuk kepada kita. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu sampai. Novi juga sebelum ikut Sekina dia kasih kesaksian melalui WhatsApp kepada saya. Begini. Bagus sekali. Jadi saya bilang ya udah kalau punya niat jalanin, jangan berhenti terus nimbang, ntar begini enggak. Maju terus. Kalau Anda memang rindu beribadah, maju terus, jangan setengah jalan mundur dulu kayaknya kurang bagaimana ya, kurang serta, mundur dulu. Makanya kalau setiap ibadah ya, saya selalu berdoa begini, Tuhan, mereka yang datang itu mereka enjoy akan kehadiran Tuhan. Ketika kita datang ibadah, kita nikmati kehadiran Tuhan ya, itu indah banget sehingga kita rasa lepas, kita mau nyanyi lepas. Rasa enak di dalam pikiran dan hati kita ini, rasa enteng banget. Karena damai sukacita Allah, kehadiran Tuhan itu memenuhi hati kita. Sehingga Kamis depan, Minggu depan kita pengen ibadah lagi. Kepengen ibadah lagi. Yang ibadahnya bolong-bolong mungkin kurang enjoy. Nah, harus bikin dirimu enjoy di dalam setiap ibadah. Soalnya saya buat diri saya seperti itu. Saya harus menikmati kehadiran Tuhan ketika saya ibadah. Itu yang memberikan kepuasan. Bukan siapa pemberita Injilnya, bukan siapa WL-nya, tapi kehadiran Tuhan itu yang memberi kepuasan kepada kita. Dan yang memberi petunjuk nanti akhirnya kepada kita. Oh iya, aku harus ikut melayani. Aku harus ikut bimbingan Tuhan melalui orang-orang tertentu yang akhirnya kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, petunjuk dari Tuhan adalah pimpinan dari Tuhan, ya. Tuhan yang memimpin orang Majus melalui tanda sebuah bintang. Kita juga bisa kan ada dengar kesaksian ya. Dulu aku tuh bukan Kristen loh. Nah, terus ada jalannya nih. Ada suatu kisah, ada suatu kejadian di mana akhirnya bisa, kalau dia sembuh, gue jadi Kristen dah. Ternyata sembuh. Itu Nasar. Selain itu Nasar, itu adalah petunjuk dari Tuhan yang menyadarkan dia, ya memang ini waktunya aku terima Yesus. Ada seorang ibu, Bunilah, doain aku supaya Tuhan ampuni aku. Kan dia sakit gak sembuh-sembuh gitu ya. Terus dia kepengen sekali bisa jalan, tapi dia gak bisa jalan sampai hari ini. Aku dia pukul dadanya. Aku bandel dulu dan dinasihatin, aku masih ngerentenin duit. Memang dulu dia pernah tanya sama saya, boleh nggak aku ngerentenin duit? Ya nggak boleh lah, kata saya gitu. Soalnya kalau aku nggak rentenin duit, aku nggak punya duit. Jangan ya, kata saya ya, pelan-pelan lepaskan. Karena udah banyak kejadian di mana orang ditipu, ujung-ujungnya ambles semuanya. Iya. Nah ternyata ketika dia sakit, dia bikin pengakuan kepada saya seperti itu. Saya pikir dia sudah bertobat. Nah, jadi penyakitnya itu rupanya ya petunjuk daripada Tuhan. Gak apa-apa gak bisa jalan, yang penting minta ampun sama Tuhan dan kamu tidak lakukan, itu luar biasa walaupun gak bisa jalan, kata saya. Tetap kebahagiaan itu akan menjadi milikmu. Tentu kita ketika mengalami masalah kan kita minta dong sama Tuhan, hikmat apa ya Tuhan ya, apa ya Tuhan. Ketika suami saya sakit bertubi-tubi juga saya makan ya. Oh, saya tahu. Waktu itu saya mau sekolah Agita, yang kuliah di sekolah teologi itu seperti intimidasi iblis. Jangan sekolah,
jangan sekolah. Padahal itu impian saya. Kalau orang nggak mau jadi hamba Tuhan, akhirnya jadi hamba Tuhan, saya kepengen banget gitu. Saya kepengen menghambakan diri saya untuk jadi pelayan Tuhan. Jadi itu saya merasakan ini intimidasi Tuhan, intimidasi iblis supaya saya jangan lakukan ini, jangan. Sampai itu saya nangis berhari-hari, itu cuma Tuhan yang tahu. Saya nggak bisa cerita kepada orang lain, tapi sehari ini saya saksikan, saya sudah menang. Saya saksikan karena saya sudah menang. Jadi walaupun panah itu sakit bertubi-tubi, saya bilang sama Tuhan, saya tahu ini intimidasi iblis, saya akan jalani terus. Ya seperti orang nekat dan dia gila, lu suami sakit masih aja gitu. Loh, kuliahnya lama lagi 5 jam. Tiap hari Senin sampai Kamis. Tapi saya jalani, ya dua-dua saya dapat. Suamiku sembuh, aku boleh lulus. Itu petunjuk Tuhan buat saya. Jadi ada intimidasi iblis supaya saya jangan melangkah maju. Nah, kamu coba koreksi diri, punya pengalaman apa? Nah, itu bisa jadi petunjuk dari Tuhan buat kita. Ya, kita lanjut. Tuhan bisa memakai keberadaan alam seperti itu, bintang, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ya, tapi Tuhan bisa memberi petunjuk seperti yang saya saksikan melalui hati nurani kita. Ya, seperti Adam waktu jatuh kan ada kesaksian. Dia terlambat, marah-marah dia di itu karena cuma terlambat beberapa menit. Tapi dia bilang pintu sudah tertutup, nggak bisa. Ternyata pesawat itu jatuh, hilang kalau masalah di tengah laut, dan orang itu bersyukur luar biasa. Nah, itu petunjuk dari Tuhan, bisa melalui itu. Juga melalui pembacaan firman Allah. Firman Allah ketika dibentangkan, waduh, saya pernah mengalami begini. Saya marah sekali dengan seseorang. Saya harus cari dia. Artinya cari dia tuh gini, gue mesti labrak dia. Saya baca Alkitab di dalam Mazmur 4 ayat 2 atau terbalik itu 2 ayat 4 bilang begini. Ketika engkau marah, diam. Luar biasa, firmannya ini pendek banget. Ketika engkau marah, diam. Saya mau dengar. Ini nasihat dari Tuhan, petunjuk dari aku diam. Ketika aku diam, beberapa hari kemudian, yang ada di hati adalah, ya udahlah, ampunin aja. Luar biasa kan firman Tuhan ya. Dia mengajar kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Ya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong, membimbing, menuntun kita menuju tujuan yang benar. Tujuan kita ke gereja mau ngapain? Tujuan kita kan ke gereja supaya Tuhan ubahkan hidup kita. Janji firman Allah, hidup yang diberkati, bukan kaya ya, hidup kalau kaya ya puji Tuhan, hidup yang diberkati dan surga yang mulia itu kita dapatkan ketika kita meninggal, kita ada di tempat yang benar, bukan di tempat yang salah. Jangan sampai kayak NM bilang begini ya, wah aku mau tuh nyobain ke neraka bersama si HLS, katanya gitu ya. Tante sih demen juga ngikutin ini. Seru, orang gila lawan orang gila. Jadi hidup kudus dan takut Tuhan, maka kita akan peka. Kalau kamu jarang berdoa, jarang ibadah, terus kamu bilang, aku gak pernah dengar suara Tuhan, ya iyalah. Tuhan kan bicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara melalui kejadian. Tuhan bicara melalui ketika kita berdoa, berpuasa. Di situ ada petunjuk yang jelas. Ketika saya bilang, ayo, ketika datang ibadah, kamu mesti enjoy. Itu juga petunjuk dari Tuhan. Jadi datang ibadah bukan karena, ya lu jangan sampai nanti ditegur. Pasti juga ya, besok datang mesti hari ini ya. Jangan. Tapi aku datang karena aku rindu hadiratmu ada di sini. Ya. Yang kelima. Mereka udah dalam 8:15 lagi. Memberi yang terbaik. Orang Majus memberi yang terbaik. Matius 2 ayat 11. Apa yang dibawa? Emas, kemenyan, dan mur. Baca aja deh ya, supaya cepat. Emas itu benda berharga, menunjuk keilahian Allah. Ya, benda berharga itu berbicara tentang apa? Harta kekayaan. Ya,
Pada waktu zaman dulu emas dipakai sebagai persembahan bagi raja. Ingat waktu cerita tentang antikris? 2 kali berturut-turut kita baca, Salomo mendapat 666 talenta per tahun. Berapa triliun? Ratusan triliun kali ya. Nanti hitung di rumah ya. Kalau nggak ada kerjaan hitung betul. Ya. Jadi emas itu menunjuk kepada keilahian Yesus dan jabatannya sebagai raja. Jadi itu dari persembahan itu aja sudah bicara panjang lebar tentang penyembahan orang Majus ini. Lalu kemenyan itu ternyata lebih mahal dari emas. Kalau ke Israel atau Katolik sekarang kan masih penyembahannya pakai itu apa neng terus keluar asap gitu ya, ritualnya tuh masih ada seperti itu. Kemenyan itu menunjuk kepada Yesus sebagai imam besar. Hebat ya, firman Tuhan tuh hebat banget, itu arti-artinya begitu. Dan juga menunjuk Yesus sebagai pendoa syafaat bagi kita. Yang ketiga, mur. Nah, mur zaman dulu itu dipakai sebagai bahan parfum, khususnya parfum kerajaan Persia yang sangat terkenal. Ketika saya ke Mesir, waduh, itu yang tukang promonya tuh parfum pinter banget, wangi. Di sana emang kita rasa wangi, enak tuh, semua pada beli ya. Begitu sampai pulang kagak ada yang berani pakai, rasanya kayak minyak nyonyong. Iya, wanginya tuh beda dengan selera kita di sini. Iya, kita kan bisa pakai merek-merek yang udah ada lah, yang udah terkenal. Jadi kita pikir dari Mesir ke Cleopatra aja pakai minyak wangi ini katanya. Nah, ibu-ibu kan gampang digituin ya, dirayu-rayu gitu. Beli sebotol beli. Udah gitu pintar orang Mesir itu luar biasa. Dikasih hadiah yang botolnya lucu sekali. Itu udah pada kegirangan. Botolnya dari kaca tipis, ditimbang-timbang jangan sampai pecah ini. Udah sampai di Jakarta, aduh ampun kan. Nggak bisa dipakai, sampai sekarang juga masih ada, ngeri baunya. Ngeri baunya, takutnya begitu kita pakai, siapa tuh lewat katanya gitu ya. Nah, dia ternyata mur ini juga mahal, lebih mahal daripada emas. Di mur ini karena dia untuk bahan itu juga penyembahan pendupaan begitu. Itu dimaksudkan sebagai minyak urapan dan juga menunjuk kepada kesengsaraan Yesus, dan juga kenapa disebut menunjuk kepada kematian Yesus, karena mur ini dipakai dalam proses pembalseman ya. Nah, emas, kemenyan, mur adalah benda-benda terbaik yang dibawa oleh orang Majus ya, hebat ya. Jadi dia datang menyembah seperti anjing menyembah kepada tuannya. Begitu merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan dia melupakan semua gelarnya dia untuk mencari sang raja. Begitu jauh jalan. Dan jalannya bukan di jalan tol cepat, melalui padang gurun. Makanya naiknya onta, bukan oplet. Yang keenam, taat pada peringatan. Ada banyak Tuhan memberi peringatan. Apa ya? Peringatannya tadi di mana tuh? Yang bicara peringatan. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini diperingatkan. Mereka nurut. Akhirnya tidak terjadi celaka bagi hidup mereka. Kalau mereka nggak nurut, malah dengerin si Herodes, mereka balik ke Herodes, mungkin mereka juga udah dipancung kepalanya. Istri kesayangannya aja nggak sungkan-sungkan dia hukum seperti itu gitu ya. Jadi ada banyak cara Tuhan memberi peringatan kepada manusia. Kepada Adam Tuhan peringatkan, jangan makan buah potong baik dan jahat, tapi tidak taat, akhirnya putus hubungan dengan Tuhan ya. Terus kepada Kain, Tuhan bicara langsung loh, peringatkan kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas? Lihatlah, iblis sangat ingin menggoda kamu. Tuhan peringatkan langsung loh, jangan kalah Kain sama godaan dosa. Marah kan, dia benci banget sama Habel karena persembahannya diterima. Dia tidak mau dengar. Akhirnya apa? Keturunannya, sampai ke keturunannya juga dia bukan orang yang terhormat. Nah, pada waktu zaman Nuh, Tuhan juga memberikan peringatan kepada manusia melalui Nabi Nuh. Bertobatlah
bertobatlah, ayo masuk ke dalam Batra. Gak ada orang mau dengar. 120 tahun semua mati di dalam air bah. Yang mendengar, Nuh dan keluarganya selamat. Abimelek juga gitu ya, dinasihatin melalui mimpi. Dia mengambil Sarah, istri Abraham. Lalu mimpi Tuhan ingatkan dia. Ya, itu istri siapa gitu. Jadi ada hal-hal. Jadi orang Majus juga dikatakan diperingatkan dalam mimpi. Jadi dalam mimpi, kalau mimpinya begini, besok, gue kayaknya rindu banget tuh sama dulu temen gue yang lama itu, lawan jenis nih ya. Gue rindu banget, tadi malam dikasih mimpi, jangan-jangan ini tanda nih dari Tuhan. Gue mesti ketemu dia. Wah, itu celaka 12. Kalau ketemu celakanya 13. Rencananya aja baru 12, kalau ketemu lagi celaka 13. Akhirnya dosa yang akan terjadi. Jadi kita harus taat. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu Petrus di hadapan Mahkamah Agung ketika diadilin, Petrus menjawab seperti ini. Kenapa kau tetap memberitakan nama itu? Siapa nama Yesus? Petrus menjawab seperti ini di pengadilan loh kepada hakim. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Maka kalau suamimu bilang udah lama jangan ibadah, ngapain sih? Udahlah kan, gak usah ibadah, gak usah sering-sering. Ntar aja kalau pas sempet. Ayo, jangan jawab. Nyengir aja, saya juga ngeliat kalau kamu nyengir. Ada nggak kira-kira yang digituin sama suaminya? Pasti ada. Ada yang nggak ngaku gitu ya. Ya, jadi mari kita harus menyemangati satu dengan yang lain supaya mau sama-sama. Nanti kan seneng kan kita lihat Wawan sama Novi duet ya. Nah, latihan terus nih biar mau nih. Ada bakat dua-duanya ya. Ada bakat dua-duanya, tapi seperti orang Majus, keahlian kita, kemampuan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk pribadi, tapi lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ketika engkau pintar nyanyi, gue mesti daftar ke Indonesian Idol. Ketika menang malah bukan jadi orang Kristen lagi, mualaf. Mendingan juga punya talenta banyak tuh. Punya talenta, setelah itu daftar idol, terus menang, juara, laku, laris, lupa sama Tuhan. Mendingan kita berikan kepada Tuhan kemuliaan itu ya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya saya bacain aja ya. Setiap kita diberi keahlian khusus, gunakan itu untuk mencari kemuliaan Allah. Saat ini kita bukan mencari sang raja. Jadi kalau kita nanti memperingati Natal tanggal 17, Natal Shekinah tanggal 20, Natalan umum, tapi bukan perayaannya ibadah, itu karena bukan Yesus bayi itu lagi, bukan bayi Yesus lagi yang kecil, tapi karena kita sudah menemukannya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus semakin mengenal dia, bukan mengenak dia. Semi, kita harus semakin mengenal dia. Kamu bingung dan mengenak apa ya? Tuh cari di kamus bahasa Indonesia. Oh, nggak ada itu acara apa tuh artinya mengenak ya. Tapi kita harus semakin mengenal dia. Jadi melalui perayaan Natal, kau belajar tentang arti-arti Natal, kau belajar tentang cerita-cerita Natal, itu harus semakin membawa kita mengenal kepada Tuhan. Natal itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Lanjut sama. Apa yang dilakukan para Majus menunjukkan mereka penyembah yang rendah hati. Kenapa? Karena mereka menanggalkan segala gelar, kedudukan, ketenaran cuma untuk menyembah Dia. Lanjut nomor 3. Mereka sangat bersuka cita ketika jumpa dengan Yesus. Dikatakan begini loh, sukacita mereka itu disepadankan dengan sukacita Simeon. Siapa itu Simeon? Nah, kalau mau punya anak boleh kasih nama Simeon, jangan Simeon. Ya, Simeon boleh, bagus sekali. Sebab Simeon itu bilang kalau belum aku jumpa dengan bayi Yesus itu aku nggak mau mati. Ketika Yesus lahir dan dia jumpa dengan Yesus, dia katakan,
sekarang aku sudah melihat langsung dan dia meninggal dengan penuh damai dan sukacita. Nah, sukacita yang seperti itu yang Tuhan mau ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan sukacita itu hilang, ya. Jangan jadi salah-salah dikit teman kita maafin, ya. Maafin, gak ada manusia yang sempurna. Kita bisa aja salah kata, kita bisa aja salah sikap, kita bisa aja salah pandang gitu ya. Tapi kita mau saling mengampuni. Keempat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita yang taat pada firman Tuhan adalah wujud kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nanti kita belajar lagi mengulang tentang penyembahan. Penyembahan itu adalah gaya hidup. Wow. Jadi kita harus punya kalau kita mau menyembah Tuhan, gaya hidup kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kalau gaya hidup adalah penyembahan kepada Tuhan, hidupnya asal-asalan enggak? Enggak boleh hidup asal-asalan. Yang kelima, taat pada peringatannya sehingga kita tidak celaka. Jangan keraskan hati. Give the best to God. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Maaf kemalaman. Nggak apa-apa, karena hari ini kita juga punya double berkat, ya. Apa itu double berkat? Nanti habis doa saya kasih tahu. Yuk kita berdiri. Habis doa saya kasih tahu, ya, punya double berkat. Jadi setiap kita datang ke rumah Tuhan kita nggak pernah rugi, ya, karena Tuhan punya cara untuk menolong dan memberkati kita. Menyanyikan lagu ini yang Tuhan taruh sepanjang hari ini. Aku rindu mengenalmu. Aduh, itu lagu bergema dari pagi sampai malam. Biar kata-kata yang kita ucapkan itu keluar dari hati kita, kita rindu mengenal Dia. Aku
hati mereka. Mereka berikan yang terbaik kepadamu. Kalau kami malam ini terkoreksi, belum memberikan yang terbaik kepada Tuhan, biarlah selanjutnya kami merubah gaya hidup kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan, lewat firman dan Roh Kudus yang menerangi pikiran kami. Berkati firman-Mu pada malam ini Tuhan yang sudah kami dengar. Biar itu terpatri di dalam hati kami. Di saat kami merayakan hari kelahiran-Mu, disitulah kami mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kepada kami pengampunan yang tiada batas. Asal kami bertobat dan tidak mengulanginya, Engkau terima kami dengan tangan yang terbuka dan Engkau memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga Sekine yang sudah hadir pada malam ini. Berkati hati kami, berkati kami Tuhan. Biarlah kami tidak mengeraskan hati ketika kami dengar firman-Mu. Kami mau lebih setia dan lebih mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati nanti kami akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami sudah beri. Kami beri dengan sukacita karena Tuhan yang menjadi sumber berkat kami. Saudara-saudara kami yang belum bisa hadir karena takut corona, Tuhan tolong supaya mereka bisa beribadah kepadamu, supaya iman mereka jangan menjadi redup Tuhan. Tapi semangat itu boleh bernyala-nyala terus. Tuhan Yesus, terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapak Ayong, Lucy, Bapak Kamdi, Tuhan Engkau tolong ya Bapak, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu. Suami Ana Dodi yang hari ini dia sesak napas, dalam nama Yesus Tuhan juga jangan dan sembuhkan Dodi, supaya dia boleh lega kembali bernapasnya Tuhan. Kami serahkan keluarga Ana dalam tangan-Mu. Keluarga-keluarga lain yang kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Berkuasa, dan Engkau yang akan melakukan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya, dan kami akan memberikan persembahan yang kedua. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagi itu, Aku Mengenal-Mu.